Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Kenalin, saya Safira. Hari ini saya dan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, kenalin saya Hafiz. Bersama Safira akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih soal energi dan lingkungan dari tanggal 23 Mei sampai 6 Juni 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini. Berita kali ini dibuka dengan kabar dari Kementerian Perindustrian Kemenperin yang tengah mengembangkan teknologi swap baterai untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah strategis ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang menguasai pasar kendaraan listrik. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Taufik Bawazir, mengatakan upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik akan diintegrasikan dari hulu sampai hilir. Hal ini agar para pemain penting dalam global supply chain dapat memproduksi kendaraan dengan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan. Saat ini, pengembangan kendaraan listrik juga diharapkan mendukung pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2020. Adapun nantinya, di tahun 2060 dapat digolongkan ke emisi nol atau net zero carbon. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dan menetapkan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional sebagaimana disepakati dalam Conference of Parties COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Melanjutkan berita tadi, untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah PPNBM kendaraan bermotor. Pada PP 74 Tahun 2021, tarif PPNBM untuk kendaraan dengan teknologi zero emission seperti battery electric vehicle dan full cell electric vehicle produksi dalam negeri akan diberikan sebesar 0% dengan persyaratan terkait pendalaman manufaktur dan tingkat komponen dalam negeri. Di samping itu, Kemenparin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah, yang mengatur terkait persyaratan program low carbon electric vehicle seperti investasi, pendalaman manufaktur atau TKDN, serta aspek teknis kendaraan lainnya. Selain itu, Kemenparin juga telah menjalin kerjasama dengan The New Energy and Industrial Technology Development Organization atau NIDO, Japanese Executing Agency, dan Indonesia R&D Institution. Taufik pun optimis industri otomotif akan terus menjadi penopang akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada berita yang tak kalah menarik dari pelaksanaan Festival Energi Terbarukan RS Park 2022 yang digelar mulai tanggal 2 Juni 2022 di Jakarta. Festival Energi Terbarukan RS Park 2022 yang diselenggarakan oleh New Energy Nexus ini digelar dikarenakan berangkat dari fakta bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang energi terbarukan, yaitu lebih dari 400 gigawatt, sementara yang baru dimanfaatkan baru 2,5%-nya. Mengusung tema Accelerating Transition and Igniting Innovation, festival ini diselenggarakan untuk mendukung dan mempercepat adopsi energi terbarukan dan inovasi ramah lingkungan melalui rangkaian kegiatan seperti hackathon, pameran, investment, speed dating, serta diskusi interaktif. Dikutip dari detik.com, RS Park 2022 yang juga didukung oleh IKEA Foundation merupakan rangkaian acara yang didesain khusus untuk para inovator dan startup energi terbarukan dalam menggali dan mengembangkan ide Dikutip dari detik.com, RS Park 2022 yang juga didukung oleh IKEA Foundation merupakan rangkaian acara yang didesain khusus untuk para inovator dan startup energi terbarukan dalam menggali dan mengembangkan ide serta inovasi demi terciptanya ekonomi hijau di Indonesia. Festival Energi Terbarukan RS Park membuka kesempatan bagi para inovator dan startup memamerkan produk Festival Energi Terbarukan RS Park membuka kesempatan bagi para inovator dan startup untuk memamerkan produk, layanan, dan karya mereka.
Ada lebih dari 30 inovator dan startup energi terbarukan dari berbagai bidang seperti energi bersih, e-mobility, akses energi, digitalisasi energi, customer experience, dan inovasi model bisnis. Ada lebih dari 30 inovator dan startup energi terbarukan dari berbagai bidang seperti energi bersih, e-mobility, akses energi, digitalisasi energi, customer experience, dan inovasi model bisnis. Nah, Sobat Bincang Energi, kita berlanjut ke berita berikutnya. Berita kali ini datang dari dunia otomotif yang ikut serta dalam menyemarakkan penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Dilansir dari detik.com, terdapat 5 agen pemegang merek atau APM otomotif yang terdiri dari Mitsubishi Motors, Nissan, Fuso, Isuzu, dan Toyota yang sepakat bersinergi dan berupaya untuk makin mempopulerkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Melalui pengembangan model ekosistem mobilitas elektrifikasi di Bali bertajuk EV Smart Mobility Joint Project. Langkah inisiasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengurangan emisi karbon, tetapi juga untuk memperluas pengenalan dan makin mempopulerkan kendaraan elektrifikasi sebagai salah satu kunci mobilitas massal di masa depan. Joint Project ini juga merupakan bentuk dukungan kami selaku pelaku industri otomotif kepada pemerintah demi mensukseskan posisi Indonesia sebagai presidensi KTT G20 pada tahun 2022. Selain itu, kehadiran Joint Project ini juga untuk membantu upaya revitalisasi sektor industri pariwisata di Indonesia melalui pengembangan wisata ramah lingkungan atau ekowisata dan sekaligus diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap posisi Indonesia sebagai presidensi KTT G20 pada tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Bali. Masih seputar EV Smart Mobility Joint Project, project ini merupakan wujud kontribusi 5APM Otomotif untuk mengambil peran dalam upaya pengurangan emisi karbon di industri otomotif Indonesia. Para distributor otomotif ini bekerja sama mengembangkan multi-pathway yang diyakini dapat mempercepat kehadiran teknologi ramah lingkungan yang mudah diakses publik agar mampu mengurangi emisi sesuai dengan keberadaan sumber energi terbarukan, kesiapan infrastruktur pengisian daya, dan kebutuhan penggunaannya. Dengan pendekatan ini, seluruh pengguna dapat ikut berkontribusi dalam langkah pengurangan emisi karbon melalui cara mereka masing-masing. Dalam joint project ini, masing-masing APM akan menyediakan kendaraan listrik andalannya untuk membentuk line-up di sektor kendaraan penumpang dan komersial. Line-up kendaraan elektrifikasi penumpang akan digunakan untuk mendukung mobilitas di kawasan Nusa Dua dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Sementara line-up komersial akan digunakan untuk mendukung logistik dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk berkolaborasi dengan bisnis lokal di wilayah Bali. EV Smart Mobility Joint Project rencananya akan diadakan pada Juli 2022 bersamaan dengan berbagai acara dalam rangka KTT G20 di Bali. Kegiatan ini akan menjadi peluang besar bagi pemerintah Indonesia dan industri otomotif nasional untuk menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam menerapkan kebijakan transisi energi hijau dan menyambut era mobilitas masa depan berbasis kendaraan ramah lingkungan atau elektrifikasi kepada negara-negara yang tergabung dalam pertemuan KTT G20. Melalui Forum Presidensi KTT G20 2022, Indonesia bisa mendorong komitmen untuk mempercepat transisi energi melalui kebijakan yang bersifat progresif serta juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendapatkan dukungan pendanaan agar dapat memperlancar rencana pemanfaatan EBT ke depannya. Nah, Sobat Bincang Energi, berita kali ini datang dari Kementerian PUPR Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan dan memperkuat kerjasama bidang sumber daya air dengan Belanda. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bidang sumber daya air tahap 5 antara Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber Daya Air Kerajaan Belanda, Mark Harbers, di Den Haag pada 3 Juni lalu. Basuki mengatakan, kerjasama ini sesuai dengan upaya pemerintah dalam mendorong sumber daya air sebagai prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020 hingga 2024 dan proyek strategis nasional. Kehadiran teknologi dan pengalaman Belanda untuk pengembangan kota tangguh bencana, pengelolaan air terpadu dan cerdas atau Integrated Smart Water Management, tata kelola air, dan pembangunan dataran rendah atau lowland development sangat dihentikan oleh Indonesia. Nah, Sobat Bincang Energi, nggak kerasa nih, kita udah sampai di berita terakhir pada edisi BES ke-29 hari ini. Nah, sebagai penutup segmen kali ini, kita akan membawa berita terhangat mengenai ajang Formula E yang baru saja selesai digelar di Jakarta, Indonesia.
Dilansir dari beberapa media seperti Tempo.co dan Jakarta.business.com, ajang balapan mobil listrik tersebut sekaligus mengkampanyekan Jakarta Langit Biru dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Menurut Vice, Presiden Infrastruktur and General Affairs OC Jakarta Aprix 2022, Irawan Sucahyono, Formula E mendapatkan power supply listrik hijau dari PLN dan genset dengan bahan bakar green diesel dari Pertamina. Ia juga menegaskan Formula E akan mengusung energi yang ramah lingkungan dan berpusat di area sirkuitnya. Menurut Operation Manager Jaguar TCS Racing Chris Short, pada mobil listrik Formula E dipasangkan generator yang membuat konsumsi daya mobil balap listrik ini menjadi lebih efisien. Kemudian ada sistem bernama regen yang berfungsi mengisi kembali daya baterai saat mobil sedang melaju. Nah, benar banget nih Safira. Chris juga mengungkapkan apabila mobil balap tidak melakukan regen sama sekali, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi tim. Pasalnya, saat pembalap tidak melakukan regen, mobil akan kehabisan daya dan mobil tidak akan bisa dipacu dengan kecepatan tinggi. Ketika mobil balap listrik memiliki daya yang cukup untuk melaju, momen itu bisa dimanfaatkan untuk memacu sekencang-kencangnya. Namun tetap diperlukan pengelolaan energi yang tepat agar baterai bisa cukup digunakan hingga akhir balapan. Selain mengelola energi, kami juga perlu mengatur suhu saat temperatur naik. Jadi saat mobil menyelesaikan garis finish, baterai tidak benar-benar kosong, sehingga mendorong mobil sekuat mungkin, kata Chris. Berakhir juga nih segmen Best ke-29 hari ini. Gimana, seru-seru kan berita seputar energinya? Dan yang pasti menambah insight baru nih buat Sobat Ben semuanya. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari Best, BEM, UBEN, Forben, Podcast, dan masih banyak lagi. Program-program keren Bincang Energi dapat Sobat Ben akses juga di websitenya yaitu bincang-energi.id dan bisa follow akun Instagramnya di @bincang-energi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Safira dari Bincang Energi. Dan saya Hafiz dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di PS2 minggu ke depan.